Para konten video ini tentu senang karena bertepatan. Si pemuda ini karena tubuhnya yang kurus dan lemah. Untuk perasaan aman yang sangat dibutuhkannya, maka dia suka mengumpulkan barang-barang yang terlihat kokoh. Maka hari ini dia dan sahabatnya datang ke sebuah perkebunan. Karena di sini terparkir dua barang besar yang baru saja dia dapatkan. Bisa dilihat mereka ditinggalkan di atas rumput. Inilah dua buah Stalwart FV602 truk militer amfibi. Dari karat di badan mobilnya, jelas terlihat. Mereka sudah ditinggalkan di sini untuk waktu yang cukup lama. Kabin truk semacam ini berstruktur kedap. Hanya bisa masuk dari lubang atas. Buka lubangnya. Di dalamnya juga bisa dibilang sangat kacau. Meskipun karena segelnya tidak terkena musibah dari Jerry. Tetapi di mana-mana juga ada jejak pelupukan cat mobil. Banyak tempat juga mengalami korosi yang cukup parah. Namun, segel kelongsong kaca depan masih baik. Bagian luar truk terpapar lama di luar. Pembusukan akan menjadi lebih parah. Beruntungnya, ban terlihat masih baik-baik saja. Namun truk di sebelahnya tidak seberuntung itu. Tidak hanya itu, tingkat karatnya juga lebih parah. Bahkan salah satu sisinya sudah kehilangan dua ban. Jadi rencananya anak muda hari ini hanya akan menarik truk yang lebih baik itu kembali. Sedangkan untuk truk ini, hanya bisa menyediakan suku cadang terlebih dahulu. Kemudian akan diurus saat ada waktu. Maka ia membawa truk derek Scania, menghubungkan tali baja ke truk, sambil meminta temannya masuk ke kabin panas, mengendalikan arah agar bisa masuk dengan lancar. Namun jelas truk amfibi ini, yang beratnya 910 ton, tidak mudah untuk ditarik naik, terutama karena dua roda depannya masih terkunci. Terlebih lagi, dua roda depannya masih terkunci. Jadi si pemuda hanya bisa memukul rem roda dengan keras. Semoga bisa membuat roda berputar. Setelah 2,5 menit memukul, dengan suara keras, roda kembali berputar. Sekarang bisa dengan mudah menariknya ke atas truk derek. Yang perlu dicatat adalah, sistem penggerak truk amfibi 6x6 ini cukup unik. Ini tidak memungkinkan rotasi diferensial roda depan belakang, melainkan rotasi seragam semua roda. Meskipun ini meningkatkan kemampuan lintasannya, namun perawatan dan pemeliharaannya menjadi cukup merepotkan. Ini juga salah satu dari sedikit truk militer yang bisa beroperasi di air. Kecepatan air maksimal bisa mencapai 11 km per jam. Selain itu, truk ini juga memiliki kapasitas angkut yang cukup besar. Beban maksimum 5 ton. Kontainer terbuka dapat mengangkut 30 tentara sekaligus. Dan memiliki kemampuan tarik 10 ton. Namun dari derek yang terpasang di truk ini kita bisa melihat bahwa ini adalah truk proyek yang dipasangi derek. Akhirnya, setelah 2,5 jam usaha, akhirnya truk berhasil ditarik sepenuhnya ke atas truk derek. Sekarang juga bisa terlihat lebih jelas. Bagian bawah box kargo sangat parah karatnya. Jadi sekarang bisa diangkut dari tempat ini. Tidak ada kejadian tak terduga di sepanjang perjalanan. Pada hari itu juga ditarik pulang ke rumah. Lalu membawa truk derek sendiri. Menariknya turun dari truk derek. Parkir di tanah lapang. Baru saja mendarat. Pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk merasakannya. Hanya saja di dalam terlalu panas. Harus cepat-cepat keluar lagi. Itu juga terlihat. Pemuda itu sangat puas dengan kondisi truk ini. Setelah istirahat singkat, dia mulai memeriksa truk ini dengan cermat. Mesinnya berada di bawah box kargo bagian belakang. Pemuda itu membuka bagian atas box kargo. Terungkaplah mesin Rolls-Royce B81 Mk8 di dalamnya. Mesin bensin air pendingin 8 silinder. Bisa dilihat mesinnya masih dalam kondisi cukup baik. Bahkan cat di atasnya masih bagus. Karat di dalamnya sebagian besar jatuh dari dek. Tanda UNF di mesin. Ini juga menunjukkan bahwa mesin menggunakan standar ulir UNF. Memiliki kekedapatan yang lebih baik. Pemuda itu pergi ke bawah mobil. Membuka katup pembuangan ruang kedap. Di dalamnya terdapat banyak air yang tergenang. Perlu dikosongkan terlebih dahulu. Sedangkan di dalam kabin, meskipun baterai aslinya masih ada, namun jelas tidak bisa digunakan lagi. Maka mereka pun menggantinya dengan baterai baru. Seketika, panel instrumen menunjukkan respons. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah besar dengan kabel-kabel di dalamnya. Pergi ke bagian belakang mobil. Pemuda itu berencana menggunakan tuas untuk membuka penutup mesin di belakang. Namun ia berdiri sepenuhnya di atasnya. Ditambah dengan berat badannya 80 kg, itu tetap tidak bergerak. Jelas sudah terjebak dan harus berhenti di sana. Saat itu, sang pria tua juga menemukan beberapa foto dari dalam ruang mesin. Ini mungkin tampilan sebelumnya dari truk ini. Sedangkan pemuda itu pergi ke atas bak truk. Karena penutup mesin di bagian bawah belakang tidak bisa dibuka. Dia hanya bisa mulai menggerakkan roda gila dari atas. Lihat apakah bisa membuatnya berputar. Namun sudut ini benar-benar sulit untuk dioperasikan. Namun ada berita baik juga. Setelah sambungan listrik sudah baik, lampu depan truk semua bisa menyala dengan normal. Kemudian dia mulai melepas busi. Yang mengejutkan adalah tidak ada karat di dalamnya. Setelah dibersihkan dengan sederhana nanti seharusnya masih bisa bercahaya dan memanas. Dia mengambil corong. Dia menuangkan sedikit oli pelumas ke dalamnya.
Untuk menghindari masalah kompresi, dan untuk membuat roda terbang itu berputar, dia harus memotong lubang kecil pada casing, kemudian melanjutkan untuk menggerakkan roda gila. Setelah dia menggerakkan, juga terlihat sekarang sudah hampir berhasil terlepas. Bisa berputar dengan lancar. Kemudian dia melepas tutup pengapian, menarik busi, menemukan adanya karat ringan pada kontak di dalamnya. Namun dalam kondisi ini, hanya perlu digosok dan dibersihkan. Sebelumnya, lebih baik menggunakan penyedot debu terlebih dahulu. Bersihkan karat yang jatuh, kemudian mulailah mengikis kotoran di kontak dengan pisau kecil. Kepala pembakaran juga perlu dibersihkan, kemudian digosok dengan kertas amplas. Kemudian coba nyalakan untuk melihat apakah ada percikan api, atau apakah ada masalah tersendat, serta membersihkan busi dengan sikat kawat. Dia menghubungkan kabel pembakaran ke busi. Dapat dilihat dari percobaan menyalakan. Sekarang mereka sudah dapat menghasilkan percikan api. Dia memasang kembali busi, dan menuangkan sedikit bensin ke karburator. Berencana mencoba menyalakan mesin langsung. Mesin memang memberi respons, namun itu hanya sampai di situ, dan tidak bisa langsung menyalakannya. Dan terlihat asap keluar dari knalpot belakang. Mulai muncul asap hitam. Namun ini belum selesai. Saat terus-menerus mencoba menyalakan, mesin langsung terbakar di dalam ruang mesin, sehingga dia hanya bisa berhenti sejenak, memadamkan api terlebih dahulu. Dia terus-menerus mencoba untuk menyalakan mesin. Kali ini bukan hanya kebakaran di dalam kabin, bahkan saluran knalpot juga memuntahkan bola api. Bahkan ada api yang muncul di karburator. Dengan terpaksa, dia harus menyerah hari ini. Keesokan harinya, dia melepas semua busi dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa 3 silinder mesin tidak mengalami kompresi. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa mesin tidak bisa dinyalakan. Melalui pemeriksaannya, tidak ada masalah lengket atau tersumbat pada katup masuk udara. Jadi masalah seharusnya ada pada katup buang. Dia melepaskan penutup lengan ayun, namun posisinya ada di bagian bawah knalpot. Melepaskannya sangat merepotkan. Dia berlutut dan berusaha sepanjang hari. Akhirnya, penutup berhasil dilepas. Dapat terlihat melalui lubang. Di dalamnya tidak bisa disebut kotor, hanya bisa dikatakan menjijikkan. Setelah menyalakan mesin, juga terlihat beberapa bagian sudah terjebak dan terlalu lengket. Maka dia hanya bisa dengan sudut yang licin. Masukkan alat ke dalamnya, ketuk bagian yang macet untuk melepaskannya. Namun ini hanya bisa dilakukan dengan perasaan tangan. Ini membuatnya cukup kerepotan. Kemudian harus semprotkan sedikit pelumas ke dalamnya, agar mereka bisa bekerja lebih lancar. Saat mesin dinyalakan lagi, dapat dilihat bahwa sekarang semuanya sudah pulih kembali. Kemudian berpindah ke sisi lain. Melalui penyalakan bisa terlihat, sama-sama ada beberapa tempat yang macet. Maka mereka dengan cara yang sama membuatnya pulih kembali, dan menyemprotkan banyak pelumas. Kemudian bisa memasang kembali penutupnya. Jadi sekarang bisa mencoba menyalakan kembali. Terus menambahkan sedikit bensin. Meminta teman baiknya masuk ke dalam kabin untuk menyalakan. Sementara dia sendiri mengamati dari luar, dan bersamaan menyemprotkan cairan starter ke karburator. Kali ini seiring dengan percobaan yang terus-menerus, mesin juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Akhirnya setelah 2,5 kali penyalakan, akhirnya mesin berhasil dinyalakan. Ada dentuman keras dari dalam ruang mesin. Knalpot terus memuntahkan debu dan karat. Setelah beberapa saat dinyalakan, mereka membersihkan seluruh ruang mesin. Kemudian si pemuda berencana untuk kembali menyalakan mesin, melihat apakah mereka bisa membuat truk ini berjalan. Namun, kali ini proses penyalaan tidak begitu lancar. Masih terjadi kebakaran seperti sebelumnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya truk itu berhasil bergerak dalam jarak dekat. Namun dari suara klik-klaknya, mereka tahu, masih ada banyak masalah. Masalah utamanya adalah karburator. Karena tidak ada semprotan ketika menekan gas, si pemuda melepasnya. Dia membongkar karburator dan memeriksanya di meja kerja. Namun sahabatnya di samping terus mengganggu. Dan pacarnya di luar rumah juga sedang melakukan hal-hal yang mengganggu. Melihat kekasih kecilnya, mungkin inilah alasan mengapa si pemuda begitu kurus dan lemah. Kembali ke topik. Dengan membongkar, dia juga menemukan kerusakan di membran pompa akselerator karburator. Maka dia langsung menggantinya. Beberapa bagian lainnya, dia juga memeriksa semuanya. Setelah memastikan tidak ada masalah, di bawah arahan pacarnya, dia memasang kembali karburator di tengah hujan deras. Setelah hujan reda, dia kembali merangkak di bawah truk, membuka penutup bawah kabin yang kedap. Sedikit air jernih mengalir keluar. Kemudian dia membuka penutup bawah bak oli. Secara tiba-tiba oli mesin yang keruh menyembur keluar. Dalam kurang dari 2 detik, sebuah bak besar terisi penuh. Terlihat bahwa oli yang keluar sangat keruh. 2 bak besar penuh sampai penuh. Sambil waktu itu, lalu dia mendaki truk itu lagi. Dia menyemprotkan pelumas pada tuas derek, agar bisa bergerak dengan bebas. Lalu dia menambahkan kembali oli mesin. Namun saat oli dituangkan,
Terdengar suara mendesis di bawah. Ketika dilihat, baru menyadari pipa minyak yang terhubung dengan filter telah terputus. Memasukkan kembali oli mesin. Kemudian, menggunakan ember minyak untuk menyiapkan tangki minyak eksternal. Dan menuangkan campuran minyak ke dalamnya. Sekarang bisa dengan mudah untuk menyalakannya. Namun, sistem hidrolik krane masih belum bisa digunakan. Karena alasan lokasi, orang muda tersebut membuat lubang di lantai. Dari sini bisa terlihat, pipa hidrolik di dalamnya sudah sepenuhnya rusak dan berkarat. Dan tertutup oleh lapisan minyak yang tebal. Hanya bisa diganti. Setelah menghubungkan kembali pipa hidrolik, mulai menuangkan kembali minyak hidrolik. Kemudian, orang muda mencoba mengoperasikan krane. Kali ini tidak terjadi kejadian tak terduga. Lengan derek mulai bergerak sesuai kendalinya. Karena telah lama tidak digunakan. Juga mengguncang debu besi dari tubuhnya. Mengenai dekargo dan beberapa bagian yang sangat teroksidasi. Orang muda itu meminta bantuan dari sahabat baiknya. Dia sangat ahli dalam melakukan perbaikan ini. Melalui pemeriksaan dapat terlihat, dek kapal kargo terkorosi cukup parah. Banyak bagian sudah membusuk hingga berlubang besar. Beberapa tempat cukup ditepuk dengan ringan. Maka akan muncul lubang besar. Namun ruang segel di bawahnya sangat kokoh. Tidak ada tanda-tanda korosi sedikit pun. Dan caranya untuk memperbaikinya pun cukup sederhana. Bagian yang sangat berkarat, kita bisa langsung memotong dan menyambungkan lembaran besi baru. Sampai di kabin pengemudi, mereka mulai membersihkan silinder utama kopling. Di dalamnya sangat kotor. Langsung membersihkan dengan pistol udara bertekanan tinggi. Noda minyak berwarna coklat kekuningan semprot kemana-mana. Di luar, rekan juga telah menyiapkan selang penggantian. Setelah membersihkan silinder utama kopling, kemudian kembali memasukkan minyak hidrolik, dan mengosongkan udara di dalam saluran. Kemudian beberapa orang mencoba di tanah kosong.